Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel 3F Nyorocos. Nyorocos naon Oh, artinya permisi. Nyorocos kali ini saya akan membahas kembali tentang musik. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang musik atau personilnya ataupun bandnya ya. Tapi sekarang saya akan membahas tentang mungkin dampak yang dihasilkan atau isu-isu yang berkembang ya, dampak dari lirik atau hasil karya para musisi band ini ya, khususnya Slipknot ya. Karena saya sekarang akan membahas grup band Slipknot ya, dan dampaknya yang mungkin pernah terjadi ya beberapa tahun ke belakang dulu ya. Dan ini emang menjadi berita panas dulu ya, karena oh my god, wow, kejadian tersebut dikait-kaitkan dengan lirik yang dibawakan oleh Slipknot tersebut. Oke, jadi sekarang saya akan membahas kontroversi yang terjadi, dampak dari lagu yang dibawakan oleh Slipknot ya, dan tambah lagi akan saya bahas tentang perselisihan atau hal-hal mungkin sifatnya ini bukan persaingan sih, tapi ada semacam hal ketersinggungan atau cukup rasional apa gedung gitunya jeung antar sesama musisi ya, khususnya musik metal. Oke. Pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe 3F Nyorocos atau 3F Firmansyah. Anda dapat cari ya dengan nama yang tadi ya. Oke. Pertama kita bahas dulu kontroversi ya. Oke. Jadi kontroversi yang terjadi di dalam karir Slipknot ya, dulu itu pernah terjadi 3 kejadian yang sangat mungkin di berita rame ya dulu ya, tahun 2000-an gitu kan. Jadi sebelumnya saya bahas dulu, jadi musik Slipknot itu di image-nya itu atau citranya itu telah menjadi subjek banyak kontroversi sepanjang karir bermusiknya ya. Jadi emang lirik dari beberapa lagu Slipknot telah dikaitkan dengan beberapa insiden kekerasan atau kriminal ya. Jadi itu mungkin salah satu penyebab hal-hal yang tadi saya sampaikan, kejadian ya yang bersifat mungkin kriminalitas. Jadi selalu dikaitkan dengan lirik yang dibawakan oleh Slipknot. Tapi sebetulnya itu tidak selalu kesalahan dari lirik lagu tersebut ya. Mungkin si personal tersebut salah mengartikan dari lirik tersebut. Kita kasih contoh aja. Mungkin lirik dari RATM kita ketahui kan, itu liriknya mungkin cukup pedas, kasar juga ya, tapi justru lirik itu mempunyai arti yang sangat dalam ya, dimana liriknya itu saya baca beberapa ya, yang dibawakan oleh RATM, justru meskipun kata-katanya kasar gitu, dengan intonasi yang keras gitu kan, itu ada sisi positif, dia ada semacam menyentil atau mengingatkan kepada penguasa ya, dimana penguasa itu harus bersikap adil ya, jadi tidak harus arogansi atau tidak ingin menang sendiri atau egois ya, karena dia itu selalu mengingatkan bahwa perang itu tidak baik, ketidakadilan itu tidak baik ya. Jadi emang RATM selalu memberikan pesan-pesan dalam lirik lagu yang dibawakannya ya, ingin mengingatkan kepada para penguasa, karena kan dia seorang aktivis juga ya, jadi selalu protes-protesnya itu dibawakan dalam sebuah hasil karya, sebuah lagu ya. Oke. Kita bahas dulu ke Slipknot ya. Tadi kan RATM ya, tapi sekarang pembahasannya adalah dampak yang terjadi gara-gara lirik yang dibawakan oleh Slipknot ya. Oke. Kita langsung aja pada permasalahan yang terjadi pada tahun 2003 ya, terdahulu 2003 ya. Jadi pada tahun 2003 itu ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 2 pemuda ya. Dan 2 pemuda itu menyalahkan dari salah satu lagu yang dibawakan oleh Slipknot ya, yaitu Disaster Fish ya. Dan mereka menganggap lirik lagu Disaster Fish ini membuat mereka untuk melakukan hal tersebut ya. Dan dimana lagu tersebut itu mencerminkan tema-tema kegelapan seperti kemarahan ya, jadi kemarahan, kehancuran, perasaan terasing ya, dan terasing dari masyarakat khususnya ya. Jadi dia merasa dirinya tidak diakui oleh masyarakat, jadi dia merasa dirinya, wah saya diacuhkan, jadi mungkin timbullah rasa kekerasan tersebut dan mungkin rasa dendam kepada seseorang ya, dan hubungan interpersonal yang rusak ya. Jadi lagu Disaster Fish ini mungkin yang 2 pemuda itu dianggap ya seperti itu ya, jadi dia akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2003 tersebut. Lalu pada tahun 2006 terjadi lagi ya, 2006 itu lirik Surfacing ya. Kita tahu lagu itu kan enak banget ya, karena intro awalnya itu ya langsung ding 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 ding, wah
Semua penggemar musik metal sangat menyukai lagu Surfacing dari Slipknot. Tapi ini justru lagu ini liriknya itu disalahartikan kembali ya. Di mana di tempat pemakaman terjadi pembongkaran makam ya, di mungkin kita tahu kan di mungkin untuk umat Kristiani ya makamnya itu kan mungkin beda dengan umat Muslim ya. Mereka kan ada terkesan ada yang harta-hartanya dimasukkan ke dalam makam itu kan. Ada kasus perampokan perusakan makam dan perampokan makam juga ya. Ini terjadi pada tahun 2006. Kejadian ini mereka diakui sebagai dampak dari lagu Surfacing dari lirik-liriknya ya. Di mana dari lirik Surfacing ini mencerminkan perasaan kebencian, ketidakpuasan, kemarahan, menyuarakan rasa ingin merusak. Nah ini nih kayaknya rasa ingin merusak ya. Jadi mereka mengartikan lagu ini sebagai ya itu. Jadi akhirnya mereka melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu ya. Oke. Tapi ada lagi nih pada tahun 2008 ya, di mana di Afrika Selatan sekarang di Afrika Selatan terjadi kasus penikaman di sekolah. Ini sangat luar biasa mengerikannya, di mana sekolah tempat belajar, tapi di sini terjadi penikaman ya kepada sesama murid ya. Dan ini akhirnya Corey menggunakan klarifikasinya dan dia berkata, saya terganggu dengan kenyataan bahwa orang-orang terluka dan ada yang meninggal katanya gitu. Sejauh tanggung jawab saya untuk itu, karena saya tahu pesan kami sebenarnya sangat positif ya atau sangat bagus ya. Tapi mungkin akan selalu ada yang menjadi gangguan mental dan orang-orang yang menyebabkan kekerasan hanya karena alasan mereka kacau atau tersesat. Jadi lirik-lirik lagu dari Slipknot itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin kacau ya, lagi sedang kacau, lagi tersesat, dan mereka langsung menerima lirik lagu dari Slipknot mungkin untuk mereka lakukan, wah cek Slipknot kayak kieu, mungkin langsung dilakukan, dan itu justru bukan hal yang bagus ya. Jadi menurut saya kita sebagai pecinta musik ya, pendengar musik atau ya penikmat musik ya, kita dalam mendengarkan lagu itu maupun kita fanatik kepada aliran lagu tertentu yang khususnya musik underground kan, karena musik underground kan identik dengan musik yang keras, lirik yang kasar, lirik yang mungkin agak semacam provokatif ya. Tapi tadi sudah saya bahas ya, RATM juga kan kata-katanya kasar, tapi justru lirik-liriknya itu tidak selalu harus melakukan pemberontakan dalam hal melawan aturan hukum yang ada ya. Jadi cuma mengingatkan itu bahwa itu salah gitu. Jadi seharusnya seperti ini gitu, tapi melalui lirik. Tapi mungkin ada yang salah mengartikan ya kayak kejadian seperti ini ya. Jadi saya harapkan buat semua pemuda khususnya generasi muda untuk ke depan kita harus bisa selektif, kita harus bisa menganalisa dulu ya. Kita kan sekarang ada Google, ada apa, kita cari dulu lirik dari ini apa sih artinya gitu kan. Jangan langsung ada lirik kekerasan, langsung kita terima, langsung kita laksanakan. Itu akan berdampak pada diri sendiri dan pada lingkungan sekitar ya. Jadi saya harapkan gunakan akal sehat gitu kan sebelum Anda bertindak ya. Itu meskipun Anda adalah fanatik dalam musik tersebut ya, atau salah satu musik mungkin underground gitu kan. Dan mungkin tapi ada juga sih tidak menutup kemungkinan emang ada ya lirik-lirik yang emang menghantarkan kita kesesatan, kehancuran. Itu kita pilih lagi ya. Lebih baik kita sekarang cintai musiknya aja lah. Kita penggemar musik, kita dengar musiknya aja. Untuk lirik atau semacam ajakan untuk ke hal yang sifatnya buruk, kita hindari aja lah. Kita nikmati aja musik. Untuk lirik ya kita nomor 11, nomor 12 aja lah. Jangan terlalu fanatik terhadap lirik yang dibawakan oleh sang vokalis atau band tersebut ya. Karena nanti kalau kita salah mengartikan akan berdampak, ya tadi sudah saya bahas, berdampak pada diri sendiri dan kepada orang lainnya. Mending kalau positif, kalau negatif, karunya. Dah. Lalu kita lanjut ke masalah perseteruan ya. Nah ini, jadi perseteruan ini Slipknot pernah mengalami perseteruan dengan band-band lainnya. Contohnya dalam masalahnya, contoh ini sebetulnya masalah mungkin karena identitas ya. Jadi Slipknot dulu pernah berbenturan dengan grup musik band ya, khususnya musik asal sama Amerika, dan itu namanya Mushroom Head ya. Dimana kita ketahui Mushroom Head itu kan sama menggunakan topeng kayak Slipknot ya. Mungkin dia mengakui, dia merasa Mushroom itu yang pertama sebelum Slipknot menggunakan topeng ya. Padahal kalau kita ambil ke belakang jauh-jauh kan banyak juga ya pemain band yang menggunakan topeng, tapi mungkin tekanannya musik yang terbaru ya, karena mungkin para pendengar musik juga ingin mendengarkan musiknya yang bagus gitu kan. Dan akhirnya Slipknot sempat terjadi perbenturan, mungkin karena itu tadi sebut.
keyakinan mereka bahwa dia meniru gaya panggung Mushroom Head ya, dengan gaya topengnya. Dan yang parahnya lagi saat Slipknot melakukan pentas atau konser ya, dia sempat dilempar oleh gembok segede nih kepalan tangan ya. Itu sampai dilempar ke Slipknot saat manggung dan kebetulan tidak kena sampai ke pemain Slipknot ya. Kalau kena kan, wah, bosi segede kieu kena banget, wah, bengep kok namanya, hancur kok namanya, bahaya namanya. Nah ini mungkin kepanatikan seseorang merasa dirinya ya tidak mau tersaing ya gini kayaknya ya. Jadi kita kalau dalam musik saya rasa sih fair-fair aja lah, perlihatkan karya gitu kan, jangan mungkin kalau ini kan cuma custom aja ya, kostum aja, jadi cuma sekedar mungkin pelapis aja ya. Tapi yang kita nikmati kan mungkin ya musiknya, ya gayanya gitu kan. Jadi tidak selalu harus penampilannya kan. Kalau penampilannya bagus, kalau musiknya jelek, mau apa coba? Tetap. Jadi kita bersaing sehat aja lah dalam karya. Oke. Nah, lalu akhirnya seiring berwaktu, akhirnya si Mas Rem ini mengakui akhirnya bahwa emang Slipknot lebih baik dari Mushroom Head ya. Tapi yang mengungkapkan itu adalah salah vokalis yang telah dipecat dari Mushroom Head ya. Dan dia merasakan akhirnya tidak ada lagi perselisihan antara Slipknot dengan Mushroom Head ya. Karena sudahlah, buat apa sih berselisih gitu kan. Emang tidak ada manfaatnya, mending berkarya, mungkin itu yang diungkapkan oleh keduanya ya. Dan emang sampai sekarang kan tidak ada lagi terdengar berita mereka ada pertengkaran. Oke. Lalu ada lagi pertengkaran antara Corey Taylor dengan Fred Durst ya. Dan ini yang lucunya sebenarnya bukan masalah awalnya, bukan antara Corey dengan Fred Durst ya. Awalnya itu adalah Corey tidak suka melihat tingkah laku ya atau sikap ya dari drummer Korn ya, David ya. Dimana Corey melihat David mempromosikan salah satu produk mungkin baju ya, tidak saya sebutkan namanya, produk baju aja ya. Jadi dia mempromosikan produk itu di dalam suatu atau manggungnya bareng gitu kan. Jadi di waktu itu dia melihat si David itu drum Korn melakukan promosi produk tersebut ke ruko-ruko ya di sekitar panggung gitu kan. Dan dia merasa muak ya karena dia tidak menyukai kelakuan itu ya. Dan akhirnya si Corey melakukan mungkin kurang bagus juga ya. Dia mengambil selembaran itu, kopiannya langsung dia saat manggung disobek ya, disobek-sobek sama Corey, dan itu terlihat sama Fred Durst ya, vokalis dari Limp Bizkit. Dan Fred Durst itu kan sahabatnya dari si David ini ya, di drummer Korn ini. Dia tidak suka dengan sikap yang diperlihatkan oleh Corey ya, atau protes Corey itu terlalu berlebihan gitu kan. Akhirnya si Fred juga melakukan hal sama ya di dalam pentasnya. Dan dia sempat juga mengejek bahwa penggemar dari Slipknot itu adalah orang-orang gendut yang jelek gitu. Jadi akhirnya si Corey terpancing juga. Mereka biasa saling komentar di mungkin di acara-acara ya. Tapi suatu saat mereka dipertemukan dalam acara radio lokal, radio musik gitu kan. Mereka dipertemukan di acara itu dan mereka akhirnya saling keterbukaan dan mungkin mereka akhirnya saling mengakui kehebatan masing-masing, dan mungkin itulah awal permusuhan mereka selesai gitu kan. Dan berakhir pada tahun 2010, Fred Durst akhirnya menjadi lebih bersahabat dengan Corey Taylor ya. Ditambah lagi dengan kejadian di mana Joey Jordison meninggal, akhirnya Limp Bizkit melakukan manggung di Iowa ya, dalam rangka penghormatan kepada Joey Jordison karena meninggal akibat sakit meninggal waktu tidur ya. Dan akhirnya sampai saat ini emang tidak lagi terdengar perselisihan antara Corey Taylor dengan Fred Durst, Slipknot dengan band-band yang lainnya. Oke. Mungkin sedikit pesan yang dapat saya sampaikan tentang menanggapi ya, hal-hal yang sifatnya belum pasti ya. Jadi kita kalau ingin mendengarkan atau membaca suatu lirik dari suatu band kita, kalau bisa jangan langsung ditelan matang-matang ya. Kita analisa dulu, kalau bisa kita sharing dengan orang lainnya, apa sih maksud dari lirik lagu ini ya. Jangan sampai kita menjudge, wow ini harus dilakukan. Apalagi kalau kita lagi dalam posisi kayak tadi kata Corey Taylor ya, dalam kesesatan, dalam keterpurukan. Jadi kan biasanya mereka tidak berpikir panjang, yang langsung dilakukan aja. Padahal itu berdampak pada kerugian orang lain juga ya, selain dirinya, dihukum nantinya ya. Jadi saya harapkan untuk semua, khususnya generasi muda ya, sekarang berpikir positif ya. Jangan selalu terlalu pendek pikirannya, jangan selalu menganggap hal yang dipanggil itu akan berdampak baik ya, atau berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya. Jadi kita sikapi dengan baik ya, karena semua sesuatu itu pasti ada hikmah ya. Dan saya rasa semua seniman yang ada di dunia ya, semua ya saya yakin ya,
mereka membuat lirik lagu itu pasti punya arti sendiri, tidak langsung memaparkan dalam satu lirik ya. Mungkin lirik itu ada arti selain yang tercatat gitu kan. Contohnya yang tadi saya bahas RTM ya. Dia menulis liriknya mungkin secara orang kasat mata, wah ini mengerjakan perang, ini macam padahal bukan itu ya. Dia justru mengingatkan kepada para penguasa untuk melakukan hal yang tidak baik atau mungkin ketidakadilan untuk tidak dilakukannya. Jadi seperti hentikan perang lah gitu kan. Jadi hal itu akan berdampak pada kesengsaraan masyarakat. Oke, segitu dulu yang dapat saya sampaikan pembahasan tentang mungkin ini bisa disebut masalah ya. Jadi emang dalam sebuah band kan pasti ada permasalahan baik intern mungkin dengan band lain, itu kan biasa terjadi dalam sebuah band ya. Dan itu pasti terjadi ya, karena kan sikap egois seseorang itu akan timbul dikala dia sudah menjadi seseorang yang sudah dianggap orang lain hebat gitu kan. Itu akan timbul dengan sendirinya ego, kecuali dia bisa menjaganya ya, karena kan biasanya sikap ego itu tapi kalau saya sudah merasa dirinya besar aja. Itulah intinya itu ya. Oke. Udah segitu dulu yang dapat saya bahas tentang dampak ya yang dibawakan atau dampak dari lagu yang dibawakan oleh Slipknot. Banyak kejadian yang terjadi di tahun yang lalunya, tapi sekarang tidak pernah terdengar lagi. Oke. Jangan sampai terjadi lagi ya. Oke. Saya Andri, sampai jumpa lagi di channel 3F Nyorocos. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.